Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara, khotbah kita pagi ini saya rampung dari 5 buah khotbah yang saya sudah khotbahkan di dalam YouTube saya. Jikalau saudara mengikuti YouTube saya, ini bisa menjadi ulangannya. Setiap hari Minggu saya khotbahkan dari 1 ayat. Minggu ini di YouTube saya yang terakhir adalah khotbah yang ke-5. Dan di tempat ini saya mau merampung semua untuk jemaat di sini. Semoga tidak terlalu capek. Setiap khotbah kalau 1 jam, maka 5 jam di saat ini. Tapi saya tahu jemaat pasti tidak siap 5 jam. Jadi saya mau meringkaskan dengan baik supaya tidak sampai 5 jam. Supaya tidak sampai 5 jam, izinkan saya meringkaskannya dalam 7 poin dengan tema Yesus Kristus Tuhan kita adalah firman. Firman itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Logos atau firman itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Poin yang pertama, Dia ada sejak semula. Poin yang kedua, Dia ada bersama-sama dengan Allah. Poin yang ketiga, Dia adalah Allah. Poin yang keempat, Dia adalah pencipta. Poin yang kelima, Dia punya hidup. Dia adalah hidup. Poin yang keenam, Dia berikan kepada kita hidup selama-lamanya. Dan poin yang terakhir, Dia adalah terang. 7 poin, saya ulang lagi supaya tidak lupa. Lihat di Alkitab, poinnya sebenarnya ada di situ juga. Hanya saya buat lebih sederhana. Poin yang pertama, Dia sudah ada sejak semula. Kalimat pertama dari Alkitab di ayat 1. Poin yang kedua, Dia bersama-sama dengan Allah. Itu juga di Alkitab. Poin yang ketiga, Dia adalah Allah. Poin yang keempat, Dia adalah pencipta. Poin yang kelima, Dia ada hidup. Poin yang keenam, hidup selama-lamanya dari Dia. Dan poin terakhir, Dia adalah terang. Mengapa saya membuat poin seperti itu? Sebab tugas pendeta, pengajar, pelayan, yaitu mengajar ke jemaat supaya bisa mengerti apa yang ditulis oleh hamba Tuhan, yang diarahkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan agar jemaat mengerti Alkitab. Makanya hamba Tuhan tidak boleh berkhotbah tentang dirinya.
Hamba Tuhan tidak boleh bicara tentang hebatnya. Hamba Tuhan tidak boleh omong tentang luar biasanya. Itu berarti dia yang jadi Tuhan. Itu khotbah tentang diri. Dan saya heran banyak orang suka dengar yang begitu. Akibatnya jemaat percaya imannya ke pendeta, sehingga pendeta seperti Allah dan mendapat kemuliaan, bukan Tuhan yang dapat kemuliaan. Padahalnya pengajaran khotbah yang sebenarnya harus kembali ke Alkitab. Tuhan punya hebat yang harus kita omong. Tuhan punya hebat yang harus kita jelaskan, yang kita khotbahkan, supaya jemaat beriman pada Tuhan yang hebat, bukan percaya pada pendeta yang hebat. Saudara, inilah kecenderungan manusia supaya dia yang jadi hebat. Inilah kecenderungan pengajar, pelayan. Dan saya harap jemaat ada di sini mengikuti setiap khotbah, baik televisi, YouTube, apa saja. Perhatikan baik-baik, khotbah itu pusat ke Tuhan dengan firman-Nya atau ke pendetanya. Dalam bahasa teologi namanya antroposentris, pusat pada manusia. Itu khotbah yang berbahaya sekali. Tetapi harusnya teosentris, pusat kepada Tuhan. Jadi kalau jemaat mau tertolong dalam khotbah yang alkitabiah, lihat saja khotbahnya itu Tuhannya yang hebat dibicarakan, atau dirinya, atau gerejanya, atau denominasinya, atau organisasinya yang bersifat seperti politik saja. Sehingga jemaat tergiring untuk fanatik organisasi. Itu bukan begitu maksudnya. Jadi saudara kita pendeta ini atau pelayan ini punya tugas berat untuk berhati-hati dalam mengajar kepada jemaat, agar apa yang kita sampaikan nama Tuhan itu dimuliakan dan Tuhan senang dan berkati pengajaran kita, pengkhotbahan kita. Bukan kita mengajar supaya jemaat senang dengan kita, suka dengan kita dan memuji kita. Itu yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Kita manusia suka begitu, supaya dipuji, dihormati, dimuliakan. Padahal bukan begitu. Makanya saudara, saya mau hari ini kita belajar 7 poin itu. Lihat saja tema yang saya kasih tahu. Yesus Kristus pusatnya. Tuhan kita pusatnya. Logos pusatnya di Dia. Poin pertama, Dia ada sejak mula. Itu Dia yang saya mau khotbah. Dia bersama dengan Allah. Dia itu yang saya mau khotbah. Dia itu adalah Allah, itu juga yang saya mau khotbah. Dia adalah pencipta, itu juga yang saya mau khotbah. Dia punya hidup, itu juga yang saya mau khotbah hari ini. Dia kasih kita hidup selama-lamanya, itu yang saya mau khotbah hari ini. Dan Dia adalah terang, itu juga yang saya mau khotbah. Dan saudara dengar baik-baik, karena saya omong tentang Dia. Ini bukan saya omong tentang saya atau orang lain. Omong tentang manusia saja orang perhatikan, apalagi omong tentang Dia yang luar biasa ini. Makanya tadi kalau saya bilang 5 jam, harusnya jemaat siap. Kalau 5 jam, karena ngomong tentang Dia yang pegang hidup kita ini. Aneh kalau kita dengar hal-hal duniawi, kita mau dengar lama, tapi untuk Dia yang pegang kita punya hidup ini tidak mau duduk lama. Oke, kita mulai. Number 1. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Pada mula itu adalah kata Alkitab bahasa Yunani arke yang ada hubungan dengan bahasa Ibrani Bereshit. Jadi Yohanes memulai firman ini dengan mengingat apa yang ditulis dalam kitab Kejadian. Saudara buka di Kejadian pasal 1, kata yang sama, hanya dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Indonesia juga tulis yang sama, pada mulanya. Lihat juga Kejadian pasal 1. Apa yang disebut di sana? Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi kata pada mulanya itu diangkat oleh Rasul Yohanes ini dengan mengikuti apa yang ditulis dalam kitab Kejadian. Tatkala saya mempelajari kitab Yohanes ini saudara, saya terkesan sekali.
Kenapa saya terkesan dengan kitab ini? Karena kitab Injil Yohanes, cara pendekatannya yang dibimbing oleh Tuhan Yesus untuk menolong jemaat dengan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan Injil Matius dan Injil Lukas misalnya. Markus agak mirip sedikit. Saudara mari buka di Injil Matius dan Injil Lukas. Ini yang membuat banyak orang bingung dan ini yang menjadi perdebatan sengit di dalam gereja maupun di luar gereja yang percaya pada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya Tuhan Yesus. Karena mereka mengangkat Injil tanpa melihat tujuan Tuhan dalam memberikan Injil kepada gereja. Jikalau saudara melihat kitab Injil Matius, dia startnya beda. Matius start dengan inilah silsilah Tuhan Yesus Kristus. Lukas juga sama. Jadi mereka startnya itu dari kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Secara ringkas saudara, saya mau sampaikan bahwa pendekatan yang Tuhan gerakkan Injil Matius dan Injil Lukas mau tunjuk kepada umat manusia bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah manusia yang sejati. Number one. Sementara dalam Yohanes pendekatannya tidak bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan lewat Rasul Yohanes mau sampaikan kepada jemaat, saudara dan saya, bahwa dia bukan saja manusia yang sejati, tetapi dia adalah Allah yang sejati. Saudara, sekarang sudah dengar 2 poin. Manusia sejati dan Allah sejati. Oleh karena orang melihat Tuhan Yesus dengan kacamata manusia sejati, sehingga mereka tidak mau terima Tuhan Yesus itu sebagai Allah. Dan hari ini yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati dalam 7 poin ini. Sehingga orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus sebagai Allah, dia bilang, bagaimana kamu bisa mengalahkan manusia? Seakan-akan kita membuat Tuhan Yesus menjadi Allah, sehingga tidak bisa. Kalau ini yang diperhatikan, memang tidak mungkin manusia jadi Allah. Tapi kalau Allah menjadi manusia, itu mungkin. Kalau Allah tidak bisa jadi manusia, bagaimana dia jadi Allah? Manusia tidak bisa jadi Allah, betul. Tetapi Allah bisa jadi manusia. Maka kitab Yohanes menjelaskan secara dalam. Dan hari ini saudara akan lihat bagaimana Tuhan sendiri membuktikan bahwa dia itu Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati yang rela menjadi manusia. Makanya dalam ayat 14 bilang apa? Firman menjadi daging. Logos sarkos. Firman menjadi daging. Nah, sekarang mari kita perhatikan dalam ayat teks firman Tuhan. Setelah saudara paham bahwa pendekatan Rasul Yohanes ini dia hanya menulis saja. Lihat di dalam ayat yang ke-18. Ayat 18 katakan bahwa dia yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu yang menyatakan semua ini. Sudah lihat di sana. Ini Tuhan yang bilang, ini bukan Rasul Yohanes, sama dengan kitab Wahyu juga sama. Rasul Yohanes itu tidak mengerti tentang surga atau tentang Allah dan secara dalam. Yang tahu tentang Allah itu Tuhan Yesus. Maka lihat di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Logos firman itu, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi 7 poin yang saya ringkas dari ayat 1 sampai ayat 5 ini bukan buah karya karangan dari Yohanes melulu, tapi Yohanes menulis karena anak Allah menyatakannya kepada dia. Jadi saudara, apa yang Yohanes tulis ini adalah dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada Yohanes untuk sampaikan kepada jemaat bahwa pada mulanya adalah firman, bahwa firman itu bersama dengan Allah, bahwa firman itu adalah Allah, bahwa firman
firman itu adalah pencipta, bahwa firman itu ada hidup, bahwa firman itu memberikan hidup yang kekal, bahwa firman itu adalah terang. Itu Tuhan Yesus yang ngomong, bukan Yohanes, saudara. Yohanes tidak mengerti. Dan syukur Tuhan menggunakan Rasul Yohanes untuk membuka rahasia ini. Inilah rahasia surgawi. Ini rahasia surgawi yang Tuhan buka bagi gereja sepanjang abad, termasuk saudara dan saya. Maka dia bilang, pada mulanya adalah firman, dan saudara baca secara jelas firman itu tidak lain Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sekarang bagaimana kita bisa paham bahwa pada mulanya adalah firman? Kata pada mula itu artinya in the beginning, the original, bahwa sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Kalimat ini mau katakan bahwa dia memang Allah. Nah, kalau dia manusia baru diciptakan setelah langit dan bumi diciptakan. Tetapi dia sudah ada pada mulanya sebelum segala sesuatu diciptakan. Ayat 3 kan bilang begitu. Lewat dia baru tercipta segala sesuatu. Berarti kata pada mulanya adalah firman. Tuhan Allah mau katakan bahwa dia, Tuhan Yesus ini Allah. Maka haruslah terbongkar semua argumentasi yang katakan bahwa Tuhan Yesus hanya manusia saja. Tuhan mau katakan kepada gereja bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai itu adalah Allah yang sejati. Sehingga setelah kita menerima dia sebagai Allah yang sejati, dan dia mau jadi seperti manusia untuk selamatkan kita, ya memang benar bisa. Memang dia Allah sejati. Dengan kata ini saudara bisa menolak dan berdebat dan menyatakan kepada orang yang lain yang katakan bahwa dia hanya manusia saja, sambil mengatakan bahwa memang dia adalah Allah. Sehingga saudara punya iman pada Tuhan Yesus betul-betul. Dan ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri lewat Rasul Yohanes. Karena dia Allah, dia sudah ada pada mulanya sebelum segala sesuatu terjadi. Saudara jangan heran karena dia katakan dalam Yohanes pasal 8, dia bilang, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Dalam bahasa Indonesia kata itu agak susah dipahami, karena bahasa Indonesia kita ini tidak ada tensisnya, tidak persis, sedikit terlalu umum. Kalau bahasa Inggris dan bahasa asli itu persis, jadi gampang. Saya menolong saudara dengan menyatakan dalam bahasa Inggris. Dia bilang begini, before Abraham was born, I am. Kalau yang paham bahasa Inggris bisa tertolong. Before, sebelum Abraham was born. Kata was itu artinya past tense. Sebelum Abraham lahir, saya itu di sini. Dia mau kasih tahu saya ini Allah kepada orang Yahudi waktu itu, sehingga orang Yahudi mau ambil batu mau lempar dia. Ini orang ini mau bikin kayak Allah masa lewat Abraham, wah ini tidak bisa. Kalau tidak ngerti konteks itu, kita tetap mencari-cari sejak kapan Tuhan Yesus bilang bahwa dia Allah. Saudara, tapi kalau ditanya begitu sudah bisa jawab, karena memang Tuhan Yesus tidak omong langsung dia itu Allah. Tapi kalau dia bilang before Abraham I was, I am. Abraham ada di sini, dia lahir, saya sudah di sini, ya dia memang Allah. Dan orang Yahudi mengerti itu baik-baik bahwa ini sudah tidak benar lagi. Ini orang sudah mau dijadikan diri seperti Allah. Memang dia Allah. Karena pada mulanya dia sudah ada. Ini saudara, Tuhan ini mau menolong gereja. Makanya saudara kita bergereja ini jangan mau cari khotbah-khotbah ringan. Harus khotbah yang betul-betul digali dan beralkitab, dasarnya Alkitab. Sehingga kita pegang Alkitab. Jangan kita pegang argumentasi logika biasa, sehingga kita sendiri juga tidak kuat. Kenapa? Kan kita ini bukan orang Yahudi. Kita juga tidak ada pada waktu Tuhan Yesus itu. Tapi konteks yang ada itu perlu kita pelajari, sehingga kita bisa menolong diri kita dan menolong anak-anak kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini betul-betul Allah. Dia sendiri omong bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada.
Yohanes pasal 10 ayat 30 juga dia bilang ke orang Yahudi yang juga mau lempar dia waktu itu. Dia bilang, saya dan Bapa satu. Waduh, ini bagaimana ini? Ini sudah blasfemi, ini sudah menghina Allah betul-betul. Mau ambil batu lempar lagi. Kalau aku dan Bapa satu ya memang Allah. Kenapa ini saya mau bilang? Supaya saudara saya percaya, Tuhan Yesus betul-betul percaya. Jangan sampai tiba-tiba gara-gara cinta kasih, gara-gara uang, gara-gara harta benda lari dari iman, lupa Tuhan Yesus secara baik-baik. Karena dia saja jalan keselamatan. Dia ini kan dikatakan pada mulanya sudah ada sebelum Abraham, Musa, seluruhnya itu ada, dia sudah ada pada mulanya. In the beginning, originalnya. Kata itu saja mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Jadi sudah tahu dia Allah sejati, baru kita bicara dia manusia sejati. Number 2. Dia adalah ada pada mula, dia bersama-sama. Ini kata bersama-sama, saudara garis bawah itu kalimat kedua. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah kalau manusia bagaimana bisa bersama-sama dengan Allah? Tadi waktu time-nya saja sudah beda. Manusia belum ada, dia sudah ada. Sekarang bilang lagi dia bersama-sama dengan Allah. Kalau kata bersama-sama dengan Allah, maka Tuhan Yesus mau katakan kepada gereja, saya ini sama level dengan Allah. Saya ini Allah tuh. Ini dia mau katakan bahwa dia Allah ini, bersama-sama dengan Allah. Ayat Tuhan juga bilang begitu. Jadi saudara, kalau orang tanya, saudara, kapan Tuhan Yesus bilang dia adalah Allah? Ini ayat sudah jelas di sini. Sangat jelas bahwa dia adalah Allah. Kalau tidak, bagaimana dia bersama-sama dengan Allah? Manusia tidak bisa bersama-sama dengan Allah karena manusia diciptakan. Allah dulu baru manusia. Tapi Tuhan Yesus bilang dia bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dengan Allah, saudara, itu juga sekaligus menunjukkan bahwa ada oknum yang lebih dari satu. Ada oknum, ada pribadi lebih dari satu. Karena kalau satu saja bagaimana bersama-sama? Berarti Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Sehingga ada anak Allah, ada Bapa, ada Roh Kudus. Jadi saudara, tatkala kita di gereja percaya Allah Tritunggal, ini di sini jelas. Kalau dia satu pribadi saja, bagaimana dikatakan bersama-sama? Ya hapus saja kata bersama-sama. Saudara, itulah dalamnya Alkitab itu. Kalau kita gali, waduh Tuhan itu hikmatnya dalam sekali. Dan kita butuh waktu untuk renungkan dan pahami. What is the meaning of it? Apa arti dari ini? Kenapa dikatakan firman yaitu Tuhan Yesus itu ada sebelumnya dan bersama-sama dengan Allah? Berarti ada lebih dari satu pribadi kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah kan tidak lain Bapa, tentu Roh Kudus di situ. Memang tidak ditulis lebih dalam karena nanti dalam pasal 16 itu keluar tentang Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, itu di pasal yang ke-16. Tapi di sini sudah dikatakan bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Berarti ada Allah, ada firman. Dengan demikian, yang kita percaya pada Allah Tritunggal ini bukan hal-hal yang dibuat-buat oleh manusia. Memang Tuhan nyatakan begitu. Dan ingat baik-baik, yang nyatakan ini Tuhan Yesus, Allah sendiri. Karena yang tahu tentang ini ya Tuhan Yesus. Sehingga dia sendiri yang bisa nyatakan rahasia ini. Dan Yohanes menulis saja. Untuk saudara dan saya yang harus kita pelajari. Firman, Logos, Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan Allah yang tidak lain, Bapa dan Roh Kudus. Dia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mau garis bawahi bahwa bukan Logos ada di bawah sini, Allah ada di atas sini. Dan ini juga yang dijelaskan secara tidak alkitabiah oleh kaum Unitarian. Saudara mungkin pernah dengar itu istilah Unitarian, itu yang percaya Allah itu satu pribadi saja. Yesus itu bukan anak Allah, tapi dia satu pribadi sama dengan Allah, dalam arti pribadi yang lain itu disamakan. Itu namanya Unitarian.
Kalau kita namanya Trinitas, satu Allah tapi ada 3 pribadi. Nah, 3 pribadi ini yang saudara lihat di sini. Kalau bukan 3 pribadi tidak bisa kata sama-sama. Tetapi dikatakan pada mulanya bersama dengan Allah, berarti Bapa ada di situ, Roh Kudus ada di situ, Tuhan Yesus sebagai anak Allah juga ada di situ. Berarti Allah yang sama. Itu ayat yang kedua mau jelaskan begitu. Sehingga saudara tatkala pulang dan baca ulang firman Tuhan di sini, saudara tertolong. Oh, ternyata sekarang saya mengerti. Yang dimaksud dengan pada mulanya adalah firman, ya Tuhan Yesus ada pada mula. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti itu berbicara tentang ketritunggalan Allah. Dan dia ada pada mula bersama-sama dengan Allah, menunjukkan bahwa Allah itu sama sebagai Allah. Tidak ada Allah yang rendah, ada yang tinggi, dan itu ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Dia adalah Allah. Ayat yang berikut. Firman itu adalah Allah. Ini adalah kesimpulan dari semua yang mau disampaikan. Jadi kalau kita mau tanya kapan Tuhan Yesus katakan bahwa dia Allah, ini sudah jelas karena dia yang membuka rahasia ini dan dia katakan dia adalah Allah. Kalau saudara pegang ini, maka saudara percaya pada Tuhan Yesus sebagai Allah betul-betul. Memang dia bilang begitu. Dan saudara akan menolong bukan saja diri saudara, tapi menolong anak, istri, suami, teman tentang iman kepada Tuhan Yesus ini tidak main-main. Bahwa memang dia adalah Allah. Dan dia bilang di sini, firman itu adalah Allah. Number 3. Saudara sudah sampai nomor 3 ini. Firman itu adalah Allah, berarti dia itu bukan saja manusia. Nanti di dalam ayat 14 baru dia bilang dia yang adalah Allah itu menjadi manusia. Jadi saudara percaya Tuhan Yesus, betul-betul percaya bahwa dia itu adalah Allah yang benar dan kekal. Nah kalau dia adalah Allah, maka tentu dia bisa bersama-sama dengan Allah. Nah kalau dia adalah Allah, maka dia bisa selamatkan saudara dan saya. Ya kalau dia manusia, bagaimana kita bisa percaya dia sebagai penyelamat? Ini yang menjadi masalah. Tatkala orang melihat Tuhan Yesus hanya manusia saja, tidak akan mungkin dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena yang bisa memberikan keselamatan ya Allah sendiri. Maka saudara, tatkala kita pegang ayat ini, Tuhan mau menolong saudara dan saya melihat Tuhan Yesus bahwa dia benar-benar Allah, maka dialah jalan, maka dialah kebenaran, maka dia itulah hidup. Nanti sebentar saudara akan lihat tentang hidup di bawah ayat berikut. Kalau dia manusia tidak bisa ada jalan, karena manusia gelap, tidak bisa. Kalau dia manusia tidak akan ada kebenaran untuk membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Kalau dia hanya manusia saja, maka tidak ada kehidupan itu. Tapi karena dialah Allah, maka dalam Yohanes 14 ayat 6 dia sendiri katakan, I am the way and the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak lainlah keselamatan bagi saudara dan saya. Karena dia Allah. Dasar itu di sini saudara. Maka bicara tentang kitab Yohanes ini penting. Tuhan tahu bahwa ini penting untuk saudara dan saya. Karena apa? Iblis itu licik. Dia mau membuat kelicikan supaya kita bingung tentang Tuhan Yesus. Tapi tatkala kita percaya bahwa dia adalah Allah seperti dikatakan di sini, kekuatan iman kita akan kokoh karena disitulah keselamatan, disitulah kebenaran, disitulah jalan, disitulah kehidupan. Belum cukup di situ saudara, Tuhan Yesus lanjut lagi. Number 4, nomor 4. Dia itu adalah Allah sejati. Buktinya di ayat yang ketiga. Sudah lihat di sana apa dikatakan oleh Tuhan dalam ayat yang ketiga. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Saya meringkas itu dengan kata bahwa Dia adalah pencipta, sama dengan Bapa. Kalau manusia tidak bisa menciptakan,
dia manusia saja, tapi memang dia Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa I am God, saya ini Allah. Karena saya Allah, saya pencipta juga. Bapa pencipta, Roh Kudus pencipta, Tuhan Yesus juga pencipta. Makanya saudara Bani dalam kitab Kejadian pasal 1, kalau Bapa menciptakan lewat firman. Bapa firman dan Roh Allah melayang-layang. Itu pekerjaan Allah Tritunggal. Dan kalau dia ciptakan manusia, dia bilang baiklah kita. Kita kan tidak mungkin gambar satu orang. Kita berarti ada lebih dari satu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti ada lebih dari satu. Tatkala Tuhan Yesus lahir, Bapa mengirim Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dalam kandungan Maria, dan Tuhan Yesus datang. Tatkala Tuhan Yesus dibaptis juga sama. Bapa bicara, inilah anakku. Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus melayang-layang. Tatkala saudara dibaptis juga dikatakan yang sama. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu menunjukkan ketritunggalan Allah. Maka Bapa pencipta, Tuhan Yesus juga pencipta, Roh Kudus juga di situ. Tapi apa maksud ayat 3 di sini? Fokusnya ke Tuhan Yesus. Supaya umat percaya bahwa juru selamatmu ini memang benar-benar Allah. Allah yang ada sejak kekal, Allah yang ada sama dengan Allah, Allah yang juga pencipta. Saudara biasanya hanya dengar toh, pengkhotbah biasa khotbah hanya dia penyelamat. Tapi hari ini saudara dengar bahwa Tuhan bilang bahwa Tuhan Yesus bukan saja penyelamat, tapi dia juga pencipta. Not only a savior, but he is also a creator. Pencipta juga. Apa untungnya saudara lihat bahwa juru selamat saudara ini adalah pencipta? Ya kalau saudara lihat dia sebagai pencipta, maka saudara juga rasa terhibur, dikuatkan bahwa kita punya juru selamat yang menguasai seluruh surga dan bumi. Sebagai manusia, ya manusia. Tapi saudara ingat dalam Matius pasal 28 dibilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa apa? Di surga dan di bumi. Sebagai manusia, tapi sebagai Allah memang dia pegang itu. Maka saudara, apa untungnya saudara percaya Tuhan Yesus? Saudara percaya dia yang adalah pencipta, saudara percaya dia yang adalah penyelenggara, saudara percaya dia yang adalah pengatur, pengontrol, pemimpin. Seluruh apa yang ada di surga dan di bumi, dia ngatur. Bukankah kita punya juru selamat yang luar biasa? Jadi jangan main-main kita ikut Tuhan, saudara-saudara. Kita percaya Tuhan Yesus karena bukti ini. Jadi tujuan saya khutbah saat ini tentang ini, mari kita percaya Tuhan Yesus, jangan main-main dan jangan sampai kita tergoncang karena sudah terjadi ada saudara kita yang out of the faith. Sudah percaya Tuhan Yesus, ikut di sini, keluar lagi ke tempat lain dan menyangkal Tuhan Yesus. Yang menyangkal dia sebagai Allah, begitu saudara. Kalau sudah keluar daripada percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Allah, maka dia anggap Tuhan Yesus bukan Allah lagi. Kalau keluar dari iman percaya ini, kita tidak mau ini generasi ini hilang, saudara. Tuhan juga tidak mau. Dan memang sudah terjadi. Bahkan saudara lihat tadi di kesaksian, pendeta pun berdiri di mimbar khotbah-khotbah, tahu-tahunya sebentar seperti jadi orang Kristen lagi. Betul tak? Kalau tidak ngerti orang ayat seperti begini, saudara, baca firman tapi ngawur saja. Kenapa? Khotbahnya tentang dirinya sendiri atau orang punya diri. Tidak berdasarkan firman yang Tuhan omong di sini. Makanya saudara, kalau kita omong di sini, supaya omong itu Tuhan punya omong. Tuhan punya firman yang kita khotbahkan ke jemaat, supaya jemaat pegang betul-betul ini firman dan mengerti betul-betul. Dan jemaat tidak tergoncang karena memang Tuhan yang ngomong. Pendeta hanya jadi mulut saja sampaikan. Kalau tidak saudara, jadi pendeta juga hilang dari iman. Dan saudara kaget-kaget. Wah, ini orang khotbah tiba-tiba sudah bukan orang gereja lagi, sudah pergi khotbah di tempat yang bukan gereja. Ini kenapa? Berarti dipertanyakan ayat ini dia ngerti tidak? Yang mengerti gimana kalau hanya khotbah tentang diri sendiri atau khotbah tentang diri orang lain atau tentang gedung? Tapi kalau saudara tinggal seperti begini, saudara akan katakan, amin. Tuhan saya luar biasa. Tuhan juru selamat saya itu Allah. Juru selamat itu sudah ada sebelumnya. Juru selamat itu bersama dengan Allah. Juru selamat itu adalah Allah. Juru selamat saya adalah pencipta. Number 4.
Tidak ada satu titik apapun yang ada di bumi ini tanpa dia. Sudah lihat di sana tuh begitu keras dia punya penggalian penulisan ayatnya itu, dia punya kalimat. Segala sesuatu tuh, kata segala sesuatu berarti satu titik apapun yang ada di bumi ini tidak akan ada tanpa dia. Kan dikatakan segala sesuatu. Sudah begitu, segala sesuatu tidak bisa ada tanpa dia. Berarti mau garis bawah, dia ini memang the author of life. Dialah yang membuat kehidupan itu. Segala macam kehidupan, baik benda hidup, benda mati, dari dia. Ini powerful sekali, saudara-saudara. Ini penting sekali. Nah, kalau ini terjadi, saudara, bukankah luar biasa saudara punya juru selamat? Maka saudara sendiri di rumah terhibur karena punya juru selamat yang hebat. Dan kalau kita hadapi masalah apapun, saudara terdapat kekuatan, dapat hiburan karena punya Allah yang begitu. Itulah pentingnya kita dengar firman itu. Jadi kita berdoa dulu, kita berdoa betul-betul kepada Allah yang hidup, jangan ikut-ikut saja. Kita punya fellowship dengan Tuhan, betul-betul kita fellowship dengan Tuhan, bukan karena tradisi saja. Karena dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, pemegang, pengatur seluruh kehidupan. Maka nomor 5 muncul. Di dalam dia ada hidup. Lihat ayat berikut. Di dalam dia ada hidup. Kenapa bilang ada hidup? Ya memang dia yang bikin hidup. Seluruh kehidupan ini dari dia. Saudara punya hidup juga dari dia. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Segala sesuatu ini dari dia. Dialah pemegang hidup. Bagaimana dia bisa pemegang hidup? Ya karena memang dia Allah. Kalau dia bukan Allah yang tidak bisa pemegang hidup, makanya dia bilang apa? I am the life. Aku adalah hidup, jalan kebenaran dan hidup. Ya memang. Maka di situ dikatakan di dalam dia ada hidup. Karena dia sendiri hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dan ini juga ada pemahaman yang salah sekali. Dan saya mau koreksi supaya saudara jangan salah paham. Allah kita tidak pernah mati. Yang mati adalah manusianya Tuhan Yesus. Sehingga pemahaman tentang Allah sejati dan manusia sejati ini penting. Kalau tidak, saudara dibingungkan oleh argumentasi yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka bilang Allahmu mati di salib. Tidak, Allah kita tidak pernah mati di salib. Yang mati di salib adalah Allah yang menjadi manusia yang rasa seperti kita ini. Allah kita tidak pernah mati. Allah kita hidup. Allah yang hidup itu mau menjadi seperti manusia supaya jadi sama seperti kita manusia. Ini bisa mati supaya bisa ganti kita, supaya kita mati. Kematian itu jadi jembatan saja. Tidak menakutkan lagi bagi kita orang Kristen. Tentu kita sedih kalau kita punya saudara meninggal. Tapi bagi kita kesedihan itu ada batasnya. Karena setelah itu kita paham bahwa ini menuju pada kehidupan ini. Dan yang memberi hidup ini ya juru selamat kita. Karena dia bilang I am the life. Saya adalah hidup. Maka saudara punya hidup ini dan saya. Memang ada kematian. Tetapi sehingga kehidupan kita itu tidak mati selama-lamanya. Tetapi kita memperoleh hidup selama-lamanya. Dan itu nomor 6. Nomor 6. Saudara punya Allah yang hidup, yang bisa memberi hidup. Kalau dia tidak hidup, bagaimana mau kasih kita hidup? Dia Allah yang hidup kekal, maka dia bisa kasih kita hidup selama-lamanya. Dan ini saudara, saya khotbah ini minggu lalu. Temanya tentang dialah yang bisa memberi kita hidup selama-lamanya. Orang-orang zaman sekarang sudah lihat, sudah sampai ke Kupang juga, pergi ke aerobik, pergi lihat view yang bagus, menarik napas untuk udara segar, makan makanan bergizi. Apa tujuannya? Supaya panjang umur, toh. Kita pakai ini masker apa supaya jangan mati, ya toh? Takut mati itu. Tapi nanti mati juga, saudara. Kalau nggak mau mati ya mati. Itulah keterbatasan kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup selama-lamanya. Tapi di dalam Alkitab, Tuhan buktikan di perjanjian lama, ada orang yang hidup selama-lamanya tanpa mati. Itulah hiburan. Bukan mereka yang hebat, karena Allah yang hebat. Henok hidup selama-lamanya kan? Tidak mati dia. Karena dia bergaul
Allah, Allah mengangkat dia dan dia terangkat ke surga. Sama lagi, Elia, sama juga. Itu orang hidup selama-lamanya, tidak mati. Ada yang banyak yang mati, tapi mereka tidak. Tujuannya apa? Tuhan mau bilang bahwa saya yang hidup selama-lamanya, kamu ini juga bisa hidup selama-lamanya. Saudara saya bisa hidup selama-lamanya. Nah kalau Tuhan Yesus datang hari ini, saya lagi khotbah begini, kita hidup selama-lamanya, tidak ada mati lagi. Karena bukti Henok sama Elijah itu begitu juga Elia. Dan Tuhan Yesus adalah the culmination, the climax of the life. Dia mati tapi dia hidup. Sehingga apa? Kalau kita Tuhan Yesus datang, kita bisa hidup selama-lamanya seperti Henok dan Elia. Tapi kalau kita pun mati, kita juga sama seperti Tuhan Yesus yang mati dan hidup. Luar biasa kan? Nah itu artinya membuat kita tuh bersemangat dalam hidup. Pandemik mau datang, tsunami mau datang, gempa bumi mau datang, kelaparan mau datang, kemiskinan mau datang. It's a piece of cake. Bahasa Inggrisnya itu tidak perlu kita takut. Makanya Roma pasal 8 bilang apa? Kita lebih dari pemenang dan tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Ini saudara hiburan. Maka saya saudara hitung hidup kekal itu bukan mati dulu. Hidup selama-lamanya itu startnya dari sekarang, saudara. Sejak saudara ada di bumi ini dan percaya Tuhan Yesus di dalam orang tua maupun saudara sendiri, disitulah saudara sudah peroleh hidup yang kekal. Hanya di kita saja di Kristen yang hitung begitu. Makanya kita itu tidak insya Allah, kita tidak mudah-mudahan kita itu yes pasti hidup kekal ada dalam kita. Dan itulah kehidupan selama-lamanya. Kenapa saya omong itu? Tuhan Yesus juga bilang di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dia bilang apa? Yang mendengar perkataanku telah pindah dari mana? Dari maut kepada hidup. Apa itu maut? Bahasa Indonesia kurang bagus, kurang keras karena dikatakan maut. Bahasa Inggris dan bahasa asli dibilang death. Artinya sudah pindah dari mati kepada hidup. Nah kalau mati yang kita takuti ini sudah Tuhan Yesus selesaikan, maka kita tidak perlu takut mati, toh. Maka saudara, kalau saudara lihat di sini sudah pindah dari mati kepada hidup, maka keselamatan yang kekal, keselamatan selama-lamanya itu saudara dengar Tuhan Yesus, saudara sudah dapat itu. Nah sekarang bagaimana dengan kematian? Ya memang kalau kematian datang di kita, tidak apa-apa, itu hanya jembatan saja melanjutkan hidup yang kekal itu. Kalau saudara dengar khotbah saya dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 bicara tentang kehidupan. Itu saya gali di sana dan saya dapat bahwa kita ini mati, roh kita ini tidak mati ke Tuhan. Tubuh kita ini tidak mati. Tapi roh itu ada dengan Tuhan. Itulah hidup kekal. Jadi hidup kekal dari sekarang sampai terus, sampai mati juga roh kita tidak mati. Saudara buka dalam Wahyu pasal yang 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 12 itu bilang apa? Waktu itu Rasul Yohanes melihat roh-roh itu berbicara dengan Bapa. Jadi roh itu berbicara berarti ada hidup toh. Saya dapat di saudara ini aneh tapi nyata. Tubuh tidak ada, kita ini kan bicara lewat mulut. Saudara saya punya mulut bergerak, ini artinya mulut bergerak baru saudara dengar kata-kata saya. Itu ada komunikasi. Alkitab katakan Adam sudah mati, dikubur. Tapi Wahyu pasal 6 katakan apa? Jiwa-jiwa berbicara dengan Bapa di surga. Dan Bapa dia katakan, ya Tuhan Allah sang penguasa, sampai kapan tidak membalas kejahatan mereka itu? Ada komunikasi antara orang percaya di surga, meskipun mereka sudah mati, dengan Bapa di surga. Terus saya ini berpikir, bagaimana orang bisa berkomunikasi tanpa mulut? Saudara bisa komunikasi dengan Tuhan tanpa mulut atau tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita berkomunikasi dalam hati. Tanpa saudara komat kami, saudara orang oleh Tuhan. Itu tanpa mulut. Nah inilah saudara, bukti kepada kita bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi saudara, tatkala Tuhan bilang kematian itu sudah pindah dari kematian pada hidup, berarti saudara dan saya punya hidup ini selama-lamanya. Tapi bagaimana bisa dapat hidup selama-lamanya? Hanya
Makanya kalau saudara percaya Dia adalah juru selamat dan Allah yang kekal dan benar. Nomor 7, nomor 7. Belum ada yang mengantuk, bersyukur ya. Saya masih perhatikan, ini luar biasa. Saya biasa hitung khotbah yang banyak orang juga saya tahu dari ujung ke ujung berapa yang mengantuk, menguap. Tidak ada juga yang menguap, ini bagus. Saya bersyukur ya, karena firman Tuhan itu orang mau makan ulang-ulang. Kalau kita makan enak mau tambah tuh, harusnya ini saudara juga harus rasa gitu. Karena kita bicara tentang Tuhan Yesus yang memberi hidup. Dan saudara saya pegang itu kehidupan kekal, bukan nanti mati, tapi saya belum mati sekarang ini. The life everlasting is in your hand, ada di tangan saudara itu kehidupan. Jadi saudara sudah, saya ini sudah 50-an, sebentar lagi 6-70, kan kita usia-usia tambah tua itu kan sebentar lagi sudah arah ke sana. Tapi tidak apa-apa, kita berani menghadapi itu. Ini Bapak gak ada orang tua di sini. Kita berani hidup dalam keadaan tua kita. Di dalam tua kita bersuka cita, di dalam muda kita bersuka cita, di dalam masih kecil kita bersuka cita, di dalam sudah tidak bisa lagi di rumah sakit juga tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kehidupan kekal itu ada sekarang, bukan tunggu lagi. Oleh karena itu saudara harus hidup sebagai anak-anak terang. Dia adalah terang, nomor 7. Lihat Tuhan punya omong itu, saya ini ikut-ikut saja karena Tuhan punya omong itu kayak logis sekali, luar biasa. Allah pencipta hidup terang. Maka dikatakan saudara saya ini harus menjadi anak-anak terang, karena Tuhan Yesus adalah terang. Tadi Mazmur 27 kita baca, Dia adalah Allah yang terang, Dia bukan Allah yang gelap. Allah yang terang itu artinya bahasa ilustrasi bahwa di dalam terang itu ada kebenaran, di dalam terang itu ada kesucian. Di dalam kebenaran itu ada kebaikan. Di dalam kebenaran itu ada semua buah-buah roh itu, ada kerendahan hati, kebaikan hati, kelemah lembutan, pengampunan, semua identity of heaven, semua identitas surga itu adalah terang. Maka setiap orang yang menikmati ini, yang sudah pindah dari maut kepada hidup, pindah dari mati kepada hidup, yang percaya Tuhan Yesus yang terang, Dia adalah Allah, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang seperti Tuhan Yesus yang adalah terang. Bagaimana? Saudara dan saya punya tanggung jawab besar. Kita harus berjuang untuk tidak hidup dalam kegelapan, dan ini tidak gampang, saudara. Karena iblis masih mau jatuhkan kita ke kegelapan, diri kita juga lemah dan kita mau arah ke kegelapan. Orang-orang di sekitar kita juga mau tarik kita kepada kegelapan. Dan zaman akhir ini, tarikan kegelapan itu mulai lebih keras lagi. Karena ini sudah tahu ini masanya singkat sekali. Dia makin bekerja keras lagi. Tapi syukur saudara, kita telah dibeli oleh Tuhan yang adalah terang. Dan mau supaya kita hidup di dalam terang. Itu dalam Efesus pasal yang keempat dan 5. Saudara bisa baca di situ di rumah. Catat baik-baik ayat itu. Hidup sebagai anak-anak terang. Live a life as the children of light. Kita harus tunjukkan identitas kita dalam kehidupan kita, dalam bekerja, dalam melayani, dalam berdagang, dalam berdiskusi. Kita harus tunjuk kita bahwa kita anak terang. Dan itu tidak gampang. Nah, bagaimana supaya bisa keluar dari situ? 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dijelaskan. Supaya bisa tetap hidup dalam terang, melawan kegelapan, terang yang bisa kuasai gelap itu, kita harus berfellowship dengan Tuhan. Rasul Yohanes juga tulis yang sama. Kami meraba Dia, kami menyentuh Dia, kami menikmati Dia, kami dengar Dia langsung. Tentang Dia inilah yang kami berikan kesaksian. Yohanes 1 ya. Tentang inilah yang kami berikan kesaksian, bukan tentang saya ini. Bukan tentang kami rasul-rasul, tapi tentang Dia itu. Supaya seperti kami bersekutu dengan Dia dan dapat hidup kekal itu atau selamanya. Kami mau juga umat Tuhan seperti begitu. Punya fellowship, persekutuan dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ada kebersamaan. Itulah kunci untuk bisa menjadi terang. Sejauh kita bisa dekat dengan Dia, kita dapat terang itu dan kita refleksikan terang ke orang lain. Sejauh kita berhubungan dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia dan dengar firman seperti begini yang memberikan penjelasan tentang terang, baru saudara dan saya bisa menjadi kuat untuk merefleksikan terang itu. Dalam kata-kata kita, sikap kita, pikiran kita, imajinasi kita, ide kita, action kita,
tingkah langkah kita, skill kita, habit kita, karakter kita ikuti. Maka Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku, karena kamu adalah carang dari anggur yang pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang harus berbuah. Saudara, saya sudah di poin nomor 7, nomor 7, tapi saya mau ingat kita di tahun 2022, bulan Januari. Semoga firman ini kita pegang, kita isi 2022 ini dari Januari sampai nanti Desember sebagai anak-anak terang yang memiliki kehidupan yang kekal, memiliki Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, yang adalah pencipta, yang ada bersama dengan Allah, yang sudah ada sejak semula. Bahkan dia bilang, I am with you inside. Dia bilang apa? Saya bersama dengan engkau sampai selama-lamanya. Bukan bersama dengan engkau jauh, tapi tinggal di dalam kita. Maka kita dinamakan bait Roh Allah, di mana dalam Roh Allah ada Tuhan Yesus dan ada Bapa. Mari kita isi 2022 ini dengan semangat arahan dari Tuhan sendiri yang ada di dalam kita dan menjadi juru selamat, pencipta, penebus, pengudus kita yang luar biasa. Amin.